Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama ya dari Syaung Repu Tasikmalaya ya. Sesuai dengan planning kita tadi ya. Kita malam ini coba bahas cara pembuatan pakan ya. Pakan baik untuk pakan ayam ataupun bebek. Ayam sama bebek sebetulnya sama aja ya. Ini kita bahas dua ya, untuk pedaging juga untuk petelur ya. Jadi kita bahas dua untuk pedaging petelur. Untuk teman-teman semua, monggo siapin catatannya ya. Catat baik-baik. Ayo, udah siap belum? Catatannya udah siap belum? Biar nggak diulang-ulang. Yang kelihatan jempolnya aja nih. Cuit. Monggo-monggo, yang udah siap catatannya. Kita bahas pembuatan pakan ayam unggas lah ya, bukan ayam aja ya. Unggas. Untuk pedaging dulu ya. Apa na Uma, mangga-mangga Aksani Agang, Nanang PKU, Ritasman, wih orang Bengkulu nih, Kang Aris Joyo. Ini yang ayah bahas adalah yang standar pabrikasi internasional. Belagu. Ini standar standar yang biasa dipakai oleh para pabrikan ya. Baik, ya yang di Indonesia lah, tau lah, nggak usah dibahas lah pabrik apa ya. Jadi mau dicatat. Nah, ini standarnya ya, standarnya. Dewi Ningsih paketannya habis sama. Ayah juga ini tinggal 1,1 giga. Mudah-mudahan cukup ya buat siaran langsung. Ayo, siapa yang mau ngirimin paket? Enggak lah, bercanda ya. Insya Allah lah cukup lah 1,1 giga. Jadi sekali lagi ya, yang kita bahas awal ini adalah cara membuat pakan unggas, baik untuk ayam maupun bebek, untuk pedaging ya. Catat baik-baik. Jadi jangan dulu nanya, boleh nggak diganti ini, boleh nggak nantilah pas sesi nanti ya. Nah, ini standarnya aja dulu ya. Standarnya dulu. Monggo, monggo, monggo dicatat. Yuk. Yang pertama, ini bahan untuk bikin pakan pedaging. Tapi awas sebentar, mohon maaf. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita ingin stabil kualitas pakannya. Karena gini, saat kita membuat pakan ya, baik pakan pedaging maupun pakan oke, Kang Toto untuk petelur, banyak kasus teman-teman di lapangan binaan ayah ya, itu bikinan pertama bagus, pas bikinan keduanya jelek. Nah, kadang juga begitu ya, sering begitu. Nah, permasalahannya sebetulnya gini, ini hal yang harus diperhatikan. Ini benar-benar harus diperhatikan. Karena kalau ini tidak diperhatikan, ya itu tadi akan terjadi gambling di kualitas nanti ya. Walaupun mungkin komposisinya sama, sama persis gitu ya. Yang pertama, yang harus diperhatikan, awas, kualitas bahan pakan itu tidak boleh asal-asalan. Artinya gini, semisal ada salah satu bahannya misalkan jagung nanti ya, jagung kuning misalkan ya. Nah ini gini, usahakan jagungnya itu dari varietas yang sama. Jangan ganti-ganti. Misal hari ini misalkan kita bikin 1 kintal, misal gitu ya. Misal kita bikin 1 kintal. Jagungnya misalkan varietasnya A. Besok lusa bikin lagi 1 kintal. Jagungnya varietasnya B. Jujur aja, itu tidak akan sama hasilnya. Ya ini masalah selama ini. Yang sering terjadi di lapangan di teman-teman ya. Jadi awas, tidak semua jagung sama kualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah masih jagung juga ini gitu. Oke, jagungnya kualitasnya sama. Ini pun belum tentu menjamin sama juga kualitas. Kenapa? Lihat, kadar airnya juga berpengaruh. Ya, contoh gini. Misalkan yang pertama bikin 1 kintal, misalkan jagung varietas A. Itu kadar jagungnya misalkan kadar jagung airnya ya, kadar airnya jagung tersebut misalkan 12% atau 13% gitu kan. Pas bikin lagi yang kedua, misalkan varietasnya sama A. Tapi kadar airnya misalkan 15 atau 16. Jelas, jujur aja. Ini pun nanti akan sangat berpengaruh ke kualitas pakan yang kita bikin. Ini
Ini kelihatannya sepele, tapi luar biasa efeknya. Ya, ini sangat-sangat luar biasa efeknya. Ini yang harus dipahami ketika kita ingin mandiri, bikin sendiri. Ini nggak boleh asal-asalan. Ya. Jadi catatan pertama, kualitas bahan pakan apapun, mau jagungnya lah, mau bungkil kedelainya lah, mau dedaknya lah misalnya, atau tepung ikannya, itu harus selalu sama. Makanya saran ayah, kalau ingin bikin pakan, itu sekaligus bikin untuk satu periode, jangan dicicil. Bahaya. Apa bahayanya? Kita khawatirkan pertama kali kita bikin kualitasnya misalkan bahan-bahannya bagus. Pas bikin lagi yang kedua, itu nggak sama. Pasti hasilnya tidak akan sama. Dan pasti ngedrop nanti ke ayamnya. Ini yang harus dipahami ya. Ya, ini harus dipahami. Kenapa? Saat kualitas tidak sama, misal nih, yang pertama begitu dihitung, misalkan, itu PK-nya misalkan anggaplah 21%. Pas yang kedua, ternyata PK-nya cuma 19%. Itu pasti ngedrop. Jelek-jeleknya tuh 2-3 hari akan stagnan. Dia tidak akan bertambah bobotnya. Ini harus dipahami ya, yang dipahami benar. Jadi sekali lagi ya, dalam teknik pembuatan pakan, kalau kita ingin mandiri ya, bikin sendiri, kualitas bahan jangan berubah. Jagung varietas A terus A. Dedak ya misalkan dari tempat penggilingan A terus dari situ. Kenapa? Biar tetap kualitasnya minimal sama, jangan sampai berubah. Karena kalau berubah dikit aja udah wassalam. Pasti berpengaruh besar terhadap ayamnya, unggasnya, ataupun bebeknya. Ya. Ini tolong dipahami ya, tolong dipahami benar. Dan mungkin ini teman-teman di Trenggalek ya, nih khususnya nih, yang pernah ngalamin, karena hampir tiap bulan kena yang nengok situ. Kan nggak sama, ya kan? Tiap orang nggak sama. Ada yang bagus, ada yang jelek, padahal DOC-nya sama atau DOD-nya sama. Ketika bikinnya, kualitasnya nggak sama, kualitas bahannya hasilnya nggak sama akhirnya perkembangannya. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi sekali lagi, kualitas bahan pakan tidak boleh berubah. Titik. Nggak boleh nawar. Yang kedua, saran saya, bikinlah untuk satu periode langsung. Misal, kita pelihara ayam misalkan 100 ekor. Hitunglah. Misal nih, misal target kita 100 ekor itu targetnya misalkan nanti dibobot 1 kilo. Kita anggaplah FCR-nya itu misal nih 1,5. Berarti kita harus bikin 1,5 kintal atau 150 kilo. Bikin sekaligus 150 kilo. Gitu maksud saya. Ya. Jangan bikin 50 kilo lagi dulu, nanti bikin lagi 50 kilo. Jujur ini riskan ya. Riskan apa? Kita khawatirkan kualitasnya tidak sama. Kenapa? Karena mau ayam berdaging maupun ataupun bebek berdaging, saat ada perubahan, pergantian komposisi pakan, misalkan dari kandungan protein kasarnya misalkan dari 21 kemudian berubah menjadi 20 ataupun sebaliknya, pasti akan mengalami stagnan atau tidak ada kenaikan selama beberapa hari, 2, 3, bahkan sampai bisa 4 hari. Ini harus dipahami. Makanya di pola budidaya unggas pedaging, ayah tidak mengenal istilah starter, tidak mengenal istilah grower, tidak mengenal istilah finisher, nggak mengenal. Ya. Dari awal sampai panen, pakan sama, titik. Awas, ini jangan sampai salah dan jangan sampai keliru ya. Kenapa? Ini yang menjadi salah satu faktor kenapa pola ayah ketika dipakai bisa maju 5 bahkan bisa maju sampai 7 hari panennya dari yang standar orang. Kenapa? Ya karena masalahnya itu apa? Pakan kita tidak dirubah dari hari pertama sampai panen. Misal ketika kita misalkan kita pelihara ayamnya ayam buras lah ya. Joper lah misalkan. Ketika yang lain misalkan joper butuh waktu misalkan 55 hari untuk 1 kilo misalnya, atau anggaplah 45 hari, kita bisa maju, kita bisa 35. Bahkan yang sudah-sudah ya, untuk pola kita itu umur 30 hari itu udah lebih dari 1 kilo. Kok kenapa? Karena kita tidak ada pergantian komposisi pakan. Jadi tidak ada stag. Bayangkan aja lah, 4 hari stag, 5 hari jelek-jeleknya misalkan 3 hari lah, nanti akan berpengaruh ke sana. Ketika apa? Ketika ada pergantian kualitas makan dengan istilah starter, grower, ataupun finisher. Ya, jadi saran saya, kalau ingin berhasil, satu, kualitas makannya jangan berubah. Ini pengaruhnya itu dari mana? Dari bahan baku pakannya. Yang kedua, jangan sekali-kali ada perubahan komposisi. Ya, jadi buang istilah starter, buang istilah grower, buang istilah finisher kalau ingin lebih cepat pertumbuhannya.
Oke, bisa dipahami ya. Inilah rahasia kita selama ini. Kenapa kita lebih cepat? Kenapa? Kita biasa pelihara ayam ayam boiler. Itu umur 16-17 hari paling lambat kita udah nyampe 1 kilo. Sementara standar umum orang kan 21-22 hari. Kenapa? Karena kita tidak terstag. Biasanya kan orang kan umur 14 hari ganti pakan dengan grower. Itu pasti stag. 3-4 hari stag, tidak akan nambah. Makanya telat. Gitu ya. Kenapa? Karena unggas akan menyesuaikan diri dulu metabolismenya, akan ada perubahan pakan itu sendiri. Ini harus dipahami ya. Lanjut ya. Jadi sebelum ayah bahas komposisinya, yang pertama ingat apa tadi? Kualitas bahan pakan jangan berubah. Titik. Yang kedua, pemberian pakan dari awal sampai panen jangan diganti komposisinya. Harus tetap sama. Insya Allah maju 4, 5 bahkan bisa sampai 7 hari. Pengalamannya bisa sampai 7 hari ya. Ini kebetulan nih Kang Haris Joyo, Kang Deni lagi ini ya, lagi ikut lihat ya. Lagi mantau di BB, beliau pemain bebek ya. Sekarang di mana nih? Situ pun ya kalau nggak salah Kang Deni ya. Nah, itu beliau bebeknya apa? Umur 29 hari udah mencapai bobot 1,8. Padahal yang lain kan belum nyampe segitu. Biasanya orang pelihara bebek itu untuk yang bobot 1 kilo aja butuh waktu 35 bahkan sampai 45 hari. Ini 29 hari ya, udah rata-rata 1,8. Kenapa? Tidak ada perubahan komposisi dari awal ya. Ini mohon maaf nih, ini kesalahan mendasar para pembudidaya peternak selama ini ya. Di yang kedua harus diperhatikan benar gitu ya. Harus diperhatikan. Oke, sekarang silakan catat komposisi untuk ini standar pabrik ya. Ini standar pabrik. Komposisi standar pabrik untuk unggas baik ayam maupun bebek ya. 51,5%. Aduh, mohon maaf. Ini ada telepon masuk. Ya udah, lanjutin lagi. Tadi jagung kuningnya 51,5%. Udah. Terus yang keduanya dedak 5%. Dedak 5%. Bungkil kedelainya 15%. Bungkil kedelai 15%. Polar 5%. Ini standar pabrik aja ya. Polar 5%. Tepung ikan 7%. Ulangi. Polar tadi 5%, tepung ikan 7,5%. Tepung ikan 7,5%. Tepung daging atau MBM ya. Tepung dagingnya tuh 8%. Mohon maaf dari tadi kelihatan kaki doang ya. Tepung daging atau MBM 8%. CPO atau minyak ya, bisa pakai minyak sayur nggak apa-apa ya. Itu 2%. 2% sudah. Sinyal jelek Top mic 0,1%. Top mic 0,1%. Lisin 0,1%. Premik 0,5%. Premik ya. Premik 0,5%. Terus garam atau NaCl ya 0,3%. Dah, itu bahannya ya. Coba diulangi. Siapa yang nyatat? Tolong dicatat aja. Tolong tuliskan di komen. Jagung berapa persen tadi? Ayo. Jagung, bungkil kedelai dari dedak dulu, terus bungkil kedelai, ya kan? Terus polar, tepung ikan, tepung daging, ya.
Yang terakhir, NaCl atau garam, garam 0,3%. Nah, itu komposisi yang barusan itu sudah tak labkan hasilnya PK-nya 21%, EM-nya 2.950. Jadi itu cukup ideal ya. Nah ya, coba pakai komposisi pakan ini tidak diganti dari mulai check in ya sampai panen ya. Untuk bobot 1 kilo ayam boiler itu 15 dan rata-rata ada juga yang 16 hari ya. Jadi majunya tuh 5 sampai 6 hari. Gitu. Ya, terus ini sinyalnya jelek di sini, Bos. Ya, malum ini paketannya udah mau habis. Oh. Polar. Masa nggak tahu polar? Polar itu dedaknya ini, dedaknya apa? Gandum ya, dedak gandum. Cari aja di itu merek Bogasari itu. Ini kalau harga relatif ya mungkin tergantung daerah masing-masing. Kalau kemarin ayah bikin di sini di Tasik itu jatuhnya jadi 5.460 bahannya. Kita hitung itu jatuhnya totalnya per kilo itu 5.460 perak. Belum dihitung ongkos kerja karena tinggal dijain sendiri toh ya. Aku anggap ongkos kerjanya nggak ada lah gitu ya. Anggap aja 500 perak kan berarti cuma jatuh di 6.000 tuh. Masih jauh lebih murah kan gitu ya. Jauh lebih murah. Dan ini hasilnya ternyata luar biasa. Tidak kalah dengan pakan apa? Pakan pabrikan yang paling mahal sekalipun. Tapi dengan catatan, awas, apa seluruh kualitas bahan harus betul-betul yang baik ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi baik untuk jagungnya, untuk dedaknya, untuk kolarnya, tepung ikannya, dan yang lain-lain ya, bugil kedelainya, itu jangan ganti sumbernya. Jangan ganti varietasnya. Kalau sudah itu aja terus insya Allah. Hasilnya akan luar biasa ya. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua, dari awal sampai panen, jangan ganti komposisi. Wis, itu aja terus kasih. Ya, ya kan terhitung murah kok itu ya. Ya mudah ya kalau paling jauh-jauhnya beda daerah lah ya, beda daerah. Paling jauh-jauhnya cuma beda 100-200 perak lah ya. Ditotalkan itu. Dengan harga 5.460 atau anggaplah kita lurusin aja 5.500 aja udah luar biasa, murah banget kan. Tapi hasilnya luar biasa. Bagus ya. Sudah dicatat? Monggo, itu baik untuk ayam maupun untuk bebek sama ya. Mau ayam mau bebek sama ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai situ dulu? Monggo mau yang nanya ditulis di komen kalau yang mau nanya. Sebelum kita pindah ke komposisi ayam atau bebek petelur ya. Top mix, lisin, premix, carinya di mana? Cari di PS, toko poultry shop ya, di poultry shop ya. Yang biasa jualan pakan di PS itu ada. Ya. Nggak, top mix apa aja, pada dasarnya hampir sama kok top mix ya. Kangos hampir sama ya. Ada udah jualan banyak ya di PS lah di PS. Ya mereknya bebas apa aja. Kalau ayah harus mengharuskan merek A, wah kita khawatir kan di daerah lain nggak ada. Tapi setelah tak pelajari, komposisinya hampir sama kok ya. Komposisi top mix, premix gitu yang dijualan di luaran gitu ya. Itu hampir mirip, hampir sama. Nggak jauh beda amat ya, aman. Catatan tambahan. Catatan tambahan. Nanti jenengan anggaplah sudah bikin ya, sudah bikin. Bahannya udah siap sama siap, awas. Ketika bikin sendiri, usahakan mixingnya
waktu proses pencampuran benar-benar merata. Teknisnya mau nggak terserah. Mau pakai mesin mixing itu lebih bagus, lebih ideal. Ya nggak punya, mau manual aja boleh. Sisinya tebar bertumpuk ya. Yang banyak dulu dia dari paling bawah. Jagung dulu, habis jagung, misalkan bumpil kedelai dulu, itu kan. Terus misalkan apa namanya, kelar dulu. Pokoknya yang paling banyak dulu paling bawah. Kalau misalkan garamnya garam halus lah, jangan garam krosok. Ya, garamnya garam halus ya. Kalau garam krosok nanti nggak merata. Garamnya yang halus ya. Gak apa-apa krosok tapi dihaluskan dulu gitu loh. Ya. Nah terus baru ngaduknya benar. Nah ini catatan. Catatannya saat anggaplah kita udah jadi ini bikin. Kita udah jadi bikin. Oke. Udah selesai lah kita. Nah kalau pingin penambahan bobotnya lebih cepat dari standar, 7 hari bisa, insya Allah. Pengalamannya bisa sampai seminggu lebih cepat. Artinya bobot 1 kilonya misalkan seharusnya orang-orang 22 hari, kita 15 hari bisa. Apa catatannya? Tambahkan 1% romansa. Boleh dibibis, boleh terserah tekniknya gimana. Ya. Tapi kepakan, jangan keminum, awas. Ya, kalau ayah biasa dibibiskan aja. Jadi nanti dadakannya aja pas mau dikasihin. Ya. Jadi pas misalkan nih hari ini kita jatah mau ngasih makan, maka sejam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya bibis dulu dengan romansa. Ya. Wis, luar biasa nanti hasilnya. Ya. Bisa dipahami? Uci, ada lagi pertanyaan apa enggak? Kalau enggak kita lanjut ke petelur. Ya. Mohon maaf ya, ayah nggak pakai tulisan. Kenapa? Jujur aja, ayah sulit nerangin ya. Kayak tadi kan, ayah menerangkan bahan harus begini, begini, begini. Susah kalau pakai tulisan ya. Mohon maaf ya. Yang penting, tapi kalau pakai ngomong langsung gini kan ayah enak neranginnya ya. Mungkin jenengan pun bisa paham gitu loh, ya, apa yang ayah maksud gitu loh. Ya. Jangan sampai nanti salah salah persepsi gitu kan. Jangan salah persepsi. Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ke ayam atau bebek petelur ya, komposisinya. Ini ayah berbicara standar pabrik dulu. Karena nanti ada juga pakan alternatif gitu ya. Sekarang pakan ini aja dulu. Pakan standar pabrik aja dulu ya. Insya Allah kalau betul-betul bahannya benar, komposisinya tepat, ya, jangan dikira-kira harus ditimbang ya. Insya Allah hasilnya luar biasa ya. Nggak kalah lah dengan pakan yang mahal yang ada di toko-toko ya. Gimana? Udah siap untuk yang petelur? Mana nih? Nggak ada yang komen. Aduh, ya Allah. Gimana? Bentar ya, ayo mau ke belakang dulu, sebentar. Ya, 2-3 menit. Aduh. Aduh, dingin, pintu dibuka, jadi airnya pingin pipis. Bentar ya, ke belakang dulu. Ya udah, dilanjut, monggo. Kita lanjut lagi untuk komposisi pakan petelur, baik untuk ayam maupun untuk bebek. Ya, monggo silakan dicatat. Ini pun konsepnya sama kayak yang tadi ya. Kualitas bahan pakan harus tetap, jangan ganti-ganti. Ya. Kang Budiman, apa? Nggak pakai rotor ya? Enggak. Ini kan standar pabrik, Pak Kang Budiman. Ya, standar pabrik. Standar pabrik. Kalau yang pakai rotor nanti itu yang ketika pakannya pakan apa ya? Apa pakan alternatif ya. Kang Toto. Nggak. Buang air kecil aja Kang Toto. Udah monggo ditulis. Komposisi untuk ayam atau bebek petelur. Yang pertama jagung kuning 44%. Kita ulangi untuk ayam atau bebek telur, jagung kuning 44%. Kemudian CPO boleh juga diganti dengan minyak sayur ya, apa terserah lah, mau merek Bimoli atau apa juga terserah. Itu 3%. Udah, CPO atau minyak sayur ya, merek apa aja monggo. Itu 3%.
Kemudian kapur, ya, kapur atau kalsium, atau boleh juga CaCO3, monggo lah. Ya. Itu 4%, ya. Kalsiumnya 4%. Kalsium 4%. CaCO3 juga boleh. Ya. Kalsium yang udah jadi aja belinya ya. Itu 4%. Terus tepung tulang 1%. Tepung tulangnya 1%. Ini standar pabrik ya. Ini standar pabrikasi. Sudah tepung tulang. Terus konsentrat yang sudah jadi ya. Konsentrat yang sudah jadi itu rata-rata kan 33 sampai 35% ya kandungan peta. Itu 36%. Ulangi, konsentrat yang sudah jadi 36%. Lanjut, menir. Menir beras maksudnya. Benyer kalau orang sudah bilang ya. Menir, menirnya menir yang halus ya. Itu 10 kilo, 10%, mohon maaf. 10% lah. Menirnya 10%. Tepung tulang bisa diganti tepung ikan. Ikan ya beda ya Kang. Tepung ikan ini kita mau mau ngambil kalsium paling pokok, kalsium dari ini ya, dari hewani ya. Ini nanti berpengaruh ini Kang Hartanto, berpengaruh ke kualitas cangkang telurnya ya. Bang Adit ya. Ayo, telat kemana aja. Oke oke. Jadi tepung tepung tulang jangan diganti ya Kang Hartanto ya. Hmm. Beda ya. Beda fungsinya nanti. Oke 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 lanjut. Tadi menir berapa persen? 10 ya. Menir 10%. Terus ini tepung daun. Mau tepung daunnya mau dari tepung rumput kek, mau tepung apa namanya tuh? Mau tepung singkong kek, daun singkong, mau daun kelor terserah lah ya. Yang penting tuh tepung daun aja. Tepung rumput. Kalau ayah biasa pakai tepung rumput di sini karena di sini banyak yang jualan tepung rumput gitu. Cangkang tiram, dekat Kang Riz Tasman. Oke oke bisa. Ya. Kang Hartanto, kalau misalkan tepung tulang nggak ada, jenengan bisa pakai tepung dari cangkang tiram, boleh. Ya, tapi bukan tepung ikan ya. Pakai cangkang tiram bisa, boleh diganti dengan itu ya. Pakai cangkang tiram boleh, cangkang apa namanya itu keong mas juga boleh ya. Tepungkan aja itu. Aduh ya nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada susah. Cari aja cangkang telur, wis. Nah, ganti boleh dengan cangkang telur. Iya, sentrat petelur ya, bukan sentrat pedaging, sentrat petelur betul. Sentrat petelur itu rata-rata ada 33 sampai 35. Usahakan cari yang 35% kandungan PK-nya ya. Jadi ulangi. Untuk tepung tulang tadi, yang tepung tulang kan cuma 1% toh, kalau nggak salah. Nah, 1% ya tadi itu ya. Itu kalau nggak ada tepung tulang bisa dengan ganti dengan tepung cangkang tiram. Nggak ada juga, boleh ganti dengan tepung cangkang telur aja, pusing amat. Sama aja. Terus tadi apa? Tepung daun ya, bisa mau tepung rumput kayak mau tepung daun apa aja lah terserah yang penting hijau ya. Hmm. Kalau ayah biasa di sini karena di Tasik banyak tepung rumput itu 2% ya. Tepung daunnya 2%. Tepung daunnya 2%. Apa aja yang ada ya. Ini kita pernah labkan komposisi ini 18,9% ya, hampir 19% ya. Terus energi metabolismenya 2910 waktu itu ya kita labkan. Ulangi dari awal. Kalau tadi ada yang apa belum sempat catat ya. Komposisi untuk pakan ayam atau bebek petelur. Ini standar pabrikasi ya, standar pabrikasi. Jagung kuningnya 44%, CPO atau minyak sayur 3%, kalsium atau CaCO3 juga bisa ya, itu 4%, tepung tulang itu 1%, konsentratnya 36%, konsentrat ayam petelur ya. Terus menirnya menir beras ya.
bukan menir jagung, menir berasnya 10%. Kemudian tepung rumput atau tepung daun lah ya, tepung daunnya 2%. Mixing yang benar, benar-benar sampai merata, nyampur benar ya, homogen. Insya Allah. Ini komposisi ini luar biasa ya. Nggak kalah dengan pakan pabrikan yang sudah jadi. Yang konon katanya mahal-mahal ya. Ini ayah pernah ngitung dengan harga relatif ya. Sekali lagi ini harga pasti relatif. Karena tiap daerah mungkin harganya kan nggak sama tuh. Siapa tahu jagung di sana lebih murah gitu kan gitu. Terus sebaliknya. Tapi standar waktu ayah bikin ini jatuhnya 4.800 per kilonya dengan harga Tasik tapi itu ya. Nah, harga di Tasik. Dan alhamdulillah dengan komposisi ini pemberiannya yang tepat dengan pola budidaya yang tepat di kandang kita ini bisa 100% ya, bahkan ada yang sampai 110% karena ada yang bertelur dua ya. Sebentar Kang Ritasman belum sampai. Kalau hanya pakan ini saja, ini kemarin nyampe sampai 100%. Nah, oke lanjut. Nih, ini nyambung ke pertanyaan Kang Ritasman ya, Kang Ritasman Simbang. Dari Bengkulu ya kalau nggak salah Kang Ritasman. Nah, ayah setiap kali mau pemberian pakan, ya, itu aku kasihnya gini. Untuk 50 kilo pakan yang mau dikasihin, ayah nggak pakai top mix untuk di sini ya. Komposisi ini ayah nggak pakai top mix. Ayah kasihnya romansa 1 liter. Tak ulangi. Kang Hartanto, ketika kita bikin komposisi yang tadi, ya, untuk 50 kilogram, ayah bibis dengan romansa 1 liter, itu hasilnya luar biasa. Bisa tembus sampai 110%. Karena ada beberapa ekor, ya, hampir 10% lebih mungkin ya. Itu yang bertelur 2 sehari. Ya. Jadi ketika kita pemakaian pakai romansa, alhamdulillah ayah nggak pakai top mie, nggak pakai apa penaman-penaman yang lain enggak. Ya. Cukup dengan romansa 1 liter untuk 50 kilo. Ya. Jadi sebelum dikasihin aja, dadakan aja ya, dadakan aja. Kang Sulistyo nanti bisa ini salon nih ayah saving ya. Jadi nggak langsung hilang ayah save. Jadi silakan bisa nanti diputar ulang ya siaran langsungnya. Walaupun tadi ada terjeda ya, ini sinyalnya di sini lagi agak lelet ya. Oke, sampai situ dulu deh. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, berarti udah Peter KB. Lanjut, tambahan. Ini pola ayah ya, pola ayah. Mau ayam pedaging, mau bebek pedaging, mau ayam petelur, mau bebek petelur, ayah rutin seminggu sekali masuk roter. Kang Hartanto, romansa masuk ke minum sama romansa masuk ke pakan, efeknya nggak sama. Ulangi, ini catatan Kang Hartanto. Buat juga buat semuanya. Romansa dibibiskan ke pakan sama romansa dikasihkan ke minum, efeknya tidak sama. Bisa dipahami? Jadi romansanya bibiskannya ke pakan. Ya. Itu yang benar. Ya. Insya Allah. Ya. Ini juga yang kemarin ayah ajarkan ke siapa? Azri ya, Azri yang dari Batang. Alhamdulillah, dia sampai pernah tembus 97%. Padahal dia pemula banget, seumur umur nggak pernah pelihara ayam ya. Itu bisa 97. Kemarin terakhir dia katanya turun 94, 95. Ya mungkin karena kualitas bahannya itu, karena dia kan racik sendiri. Ya. Masa kalah sama emak-emak yang pemula ya. Kuncinya satu, manut, please ya. Oke, tambahan lagi deh tadi catatannya apa? Seminggu sekali masuk roter diminumnya aja. Dosisnya 1 mili untuk 1 liter. Oke. Tapi awas, roternya jangan roter abal-abal. Banyak sekarang yang niru-niru roter itu ya. Banyak yang niru-niru ngaku-ngaku ini rotor padahal itu bohong itu ya. Rotor yang benar itu yang dari ayah ya, dari komunitas ayah ya. Selain dari ayah itu palsu, itu bohong ya. Mau ngasih nama rotor pun nggak, itu bohong sebetulnya ya. Mohon maaf ya.
Karena ini belakangan ini banyak kali ya yang niru-niru kemudian mengatasnamakan apa ayah gitu kan. Mohon maaf ya. Ini tolong di apa? Harus hati-hati aja lah ya. Harus hati-hati. Untuk per ekor dikasih makan berapa gram? Nanti kita bahas sesuaikan dengan umur ya Kang Ritasman. Setiap umur periodenya nggak sama. Nanti kita bahas. Sabarlah. Umur 16 minggu sampai 9 minggu berapa gram ini ada nanti. Tenang, kita baru membahas apa? Komposisi pakan dulu ya Kang Ritasman ya. Gus Jiran, gimana kabarnya Gus? Gimana nih Banyuwangi? Insya Allah bulan depan ayah ada agenda ke Bali, Gus, sama keluarga. Mudah-mudahan ayah bisa mampir nanti ke Banyuwangi. Ah, seminggu sekali aja, ya. Nah, terus jamu gas, ya. Itu 3 hari sekali. Dosisnya 3 mili per liter. Di air minum aja kalau itu, ya. Jadi roter seminggu sekali air minum, kemudian jamu unggasnya 3 kali, sorry 3 mili per liter per 3 hari aja atau seminggu 2 kali ya wis itu aja ya untuk jamunya. Insya Allah ayamnya sehat dan pengalaman ayah kalau pola ini terus dipegang itu sampai umur 4 tahun setengah masih produktif di atas 90%. Insya Allah ya. Apakah romansa sama imbasnya jika pakai jamu unggas petelur ya? Ya beda lah ya. Punya romansa-romansa aja wis titik gitu ya. Mbak Kang Lik ya, Kang Lik Tripitoyo. Romansa ya romansa aja. Romansa yang buat manusia itu. Hormon organik kesehatan manusia itu. Ya. Ada lagi pertanyaan, monggo sebelum kita lanjut. Ini mumpung ini, mumpung kuotanya masih cukup. Ini bentar lagi saya mau habis. Tadi aku dari pagi sampai sore making aja terus kerjaannya, jadi lupa mau ngisi data ya. Tapi masih cukup lah ya. Masih ada 1 gigaan tadi tuh. Udah? Ada pertanyaan lagi nggak? Monggo. Kalau nggak ada, kamu unggas. Awas, Kang Budiman, salah. 3 hari sekali atau seminggu 2 kali ya. Itu yang 3 mili per liter itu adalah jamu unggas. Bisa dipahami? Tolong salah itu Pak Budi, Kang Budiman ya. Ada yang mau ditanyain lagi apa enggak? Daripada nanti ada yang apa? Ada yang salah ya, ada yang keliru ya. Monggo ya baca nanti. Kalau nggak ada, monggo tulis nih. Kalau jumlah pakan ya harus dikasihin. Ya. Untuk petelur nih, ini tuh petelur. Untuk petelur, biasanya kan rata-rata orang beli itu yang umur 16 minggu rata-rata awal beli itu kan rata-rata ya. Ini untuk ayam petelur sama, Kang Hartanto sama. Untuk ayam pedaging sama. Monggo ditulis. Jumlah pakan untuk ayam petelur atau bebek petelur sama ya. Per ekor per hari jika umurnya antara 16 sampai 32 minggu. Ulangi, 16 sampai 32 minggu itu dikasihkan 95 gram per ekornya. Tak ulangi. Untuk jumlah pakannya untuk ayam petelur atau bebek petelur umur 16 minggu sampai 32 minggu itu 95 gram. Nah, dari umur 32 minggu sampai 45 minggu itu 100 gram. Ya, umur 32 sampai 45 100 gram. 45 sampai 60 minggu itu 105 gram. Oke, ulangi 32 sampai 45 itu 100 gram. 45 sampai 60 105 gram. Di atas 60 minggu sampai seterusnya itu 110 gram. Sudah belum? 32 sampai 45 32 sampai 45 100 gram betul. 45 sampai 60 105, di atas 60 itu 110. Ya kemana?
kunci utama di budidaya unggas, mau pedaging, mau petelur, satu, kandang harus selalu bersih, ya. Sanitasi juga sama, ya. Terus arah kandang pun harus benar, ya. Arah kandang usahakan itu Kalawaya, nih Kalawaya. Biasa utara selatan Kalawaya, ya. Lanjutin. Terus ini saran ayah, ya. Lebih baik lebar kandang untuk ayam pedaging itu lebih, kalau memungkinkan itu lebih baik memanjang daripada daripada hampir bujur sangkar, ya. Lebih baik memanjang. Misal nih contoh, kita mau pelihara ayam pedaging, ini untuk pedaging dulu ya. Ingin pelihara ayam pedaging misalkan 100 ekor. 100 ekor itu kan 10 meter persegi ya. Nah, 10 meter persegi itu daripada misalkan 3 kali 3,5, lebih baik 2 kali 5. Itu maksud saya. Bisa dipahami? Jadi lebih baik memanjang. Ya. Sudah? Belum? Nah, ini banyak beneran yang masuk WA, Mas. Oh, ini WA-nya lagi error lah ya ini ya. Mohon maaf ya kalau yang WA banyak yang belum tak buka atau tak jawab. Ini WA-nya error terus. Ini udah seminggu ini. 33 sampai 35 bukan, itu aja udah, ya. Mungkin beda istilah bisa jadi. Lihat aja komposisinya, itu 33% up enggak protein kasarnya, PK-nya. Itu aja kuncinya. Hal kecil tapi fantastis apanya? Efeknya. Benar-benar luar biasa efeknya. Dan ini sering diabaikan, sering diabaikan. Ini hal kecil ini, tapi luar biasa efeknya apa? Air. Awas, jangan sekali-kali sumber airnya dari sungai, tidak boleh. Yang kedua, dari sumur terbuka, itu tidak boleh. Awas, mau ayam pedaging, mau ayam petelur. Ini pengalaman ayah, ya. Kasusnya banyak. Jadi yang terbaik adalah sumur bor. Tak ulangi, yang terbaik untuk ayam pedaging maupun ayam petelur adalah sumur bor. Jangan bikin sumur gali ya. Karena pengalaman ayah ada hal kejadian unik, kejadian lucu. Kebetulan kandang itu ada 3 ya. Ini masih satu kompleks, satu kawasan, kandangnya 3. Jaraknya 9 meter, 9 meter antara satu kandang dengan kandang yang lain. Nah itu dari 3 kandang itu kan pakan sama, DOC-nya sama, tapi ada satu kandang yang selalu hasilnya nggak sama. Artinya apa? Banyak kasus, entah banyak yang sakit, entah mortalitinya. Kalau yang mortality 1% ini bisa 3-4%, ya, atau kematiannya gitu loh ya. Terus perkembangan badannya pun nggak sama. Misal gini, kandang 1, 2 itu misal nih 17 hari udah nyampe bobot 1 kilo. Nah kandang yang ketiga kadang 7 on, kadang 8 on. Itu selisihnya luar biasa, jauh banget. Kita saya sempat sampai bingung, sampai 2 periode ya pusing. Apa ini masalahnya nggak ketemu-ketemu. Tak perhatiin boardingnya bener, semua sama. Pakan sama, orang bikinnya sekaligus bareng-bareng gitu kan. DOC-nya satu sumber sama. Akhirnya ketemunya apa? Ternyata kandang ke satu kedua ambil dari sumber airnya, diambil dari sumur bor, yang satu diambil dari sumur gali. Luar biasa efeknya. Ya. Ini tambahan aja, catatan dari pengalaman ayah. Jadi jangan sekali-kali kasih sumber airnya tuh dikasih dari sungai, pam, ya. Bahkan sumur gali sekalipun nggak bagus ternyata, ya. Jadi yang paling bagus, paling cocok, paling safe, paling aman adalah diambil sumber airnya dari sumur bor, titik. Itu pengalaman saya. Ya. Tolong ini perhatikan. Ini kecil kelihatannya, tapi luar biasa efeknya, ya. Luar biasa. Emang lo itu buat catatan aja, ya. Catatan. Terutama untuk ayam petelur ya. Kalau petelur kan biasanya kan panggung ya, untuk ayam panggung. Itu bawahnya, lantainya, jika misalkan kotoran ayamnya nggak diambil setiap minggu, atau misalkan diambilnya sebulan sekali, misalkan itu ayam biasanya seminggu sekali itu disemprot dengan rotor. Yang paling bagus dengan KRR ya. Jadi kotoran bawahnya tuh tak semprot KRR. Seminggu sekali. 1, nggak ada bau sama sekali. 2, tidak ada lalat sama sekali. Yang ketiga,
ketika kita ambil sudah 100% siap jadi pupuk. Itu kelebihannya ya. Tapi yang ayah coba ternyata yang paling bagus dengan KRR ya. Dengan KRR. Kenapa? Itu proses apa? Proses penguraian itu lebih cepat ya. Jadi sama sekali nggak ada bau. Bahkan sama sekali nggak ada lalatnya. Dan yang lebih enaknya lagi apa? Saat kita ambil sudah jadi pupuk kandang yang sudah siap diaplikasikan langsung ke tanaman tanpa perlu fermentasi tetek bengek ya. Mungkin untuk pembahasan pakan yang setara kualitas pabrik, standar pabrik ya, yang seperti tadi ya. Ikutin aja apa adanya, insya Allah hasilnya bagus. Untuk pakan alternatif kayaknya besok aja lah ya. Nah, ini aku udah ada, si ibu udah ngebel terus dari tadi. Ini si Cuneng katanya pengen ini. Ini kebetulan ayah lagi di saung ya, bukan di rumah. Untuk pakan alternatif unggas, insya Allah besok aja lah ya, besok aja. Ada satu, dua, tiga, ada tiga alternatif ya, ada tiga alternatif pakan yang nanti ayah mau kasihkan. Silakan coba. Udah tak coba semuanya, ya, insya Allah hasilnya bagus. Dengan catatan tadi ya semuanya harus benar gitu kan. Jadi mohon dipahami ya, apa yang ayah sampaikan itulah yang ayah lakukan ya. Jadi ini bukan teori, sekedar teori katanya enggak. Ya memang ini yang ayah lakukan dan itulah hasilnya apa adanya gitu loh. Ya. Kerapatan ke populasi dalam kandang untuk apa? Pedaging. Kalau pedaging ayah biasanya 110 Kang. 1 meter 10 ekor. Tuh ya. Tapi kalau nanti misalkan targetnya untuk bobot up di atas 1,8 itu 1,8 ya, udah itu aja. Udah barusan udah tak omongin. Sebentar gitu dulu aja ya. Ini mohon maaf tadinya mau tak bahas yang alternatif tapi ini kayaknya si ibu ada perlu nih ya. Jadi ayah mau pulang dulu ke rumah. Ini kebetulan lagi di saung repo ya. Insyaallah besok malam kita lanjut ke pakan alternatif untuk unggas ya. Oke gitu aja sementara. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah besok lusa kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman. Karena kalau kita bikin sendiri, costnya kan insya Allah lebih murah 1.500 dari pakan yang biasa. Bahkan bisa lebih ya. Jadi dengan sendirinya tentunya ketika cost pakan lebih rendah, hasilnya pun keuntungan menjadi lebih besar kan begitu. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan ya ada umur. Besok lusa kita ketemu lagi. Besok malam kalau tidak ada halangan kita bahas pakan alternatifnya ya. Pakan alternatif termasuk pakan yang harganya cuma 2.500 perak nanti ayah bahas ya. Insyaallah itu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.